Penghargaan untuk liputan media terbaik tentang anak kategori radio. Nominasinya adalah: nominasi pertama, Yuda Satriawan dari KBR 68H dengan judul Mengadili Teroris Anak Klaten. Ratusan polisi berseragam dan bersenjata lengkap mengawal seorang anak menuju ruang sidang di pengadilan awal April lalu. Pengadilan Negeri Klaten saat ini memulai sidang kasus terorisme dengan terdakwa remaja yang masih berusia 17 tahun. Dan dalam sidang ini dilakukan dengan proses sidang untuk anak di bawah umur. Nominasi kedua, Purwoto dari LPPL Radio Suara Pacitan dengan judul Kisah Sang Dai Cilik Menggapai Mimpi Tanpa Tangan dan Kaki. Tiap Senin sampai Sabtu jam 3 ngaji, ceramah. Ceritanya mengalir, kalimatnya polos. Namun tiap ditanya cita-cita, dia tegas menjawab, ingin menjadi ustadz. Ustadz, ya kayak yang di TV. Nominasi ketiga, Dimas Rizky Krisnanda dari KBR 68H dengan judul Kekerasan Seksual Hantui Anak. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak saban tahunnya cenderung meningkat. Mengutip data KPAI, pada tahun lalu saja terjadi 1.500 kasus yang dilaporkan. Salah satu korbannya adalah RI. Sang ibu bercerita kepada reporter KBR 68H Dimas Rizky tentang tragedi memilukan yang dialami bocah perempuan tersebut. Nominasi keempat, Novaini Wulandari dari KBR 68H dengan judul Aku Dijual Ibu. Kasus perdagangan manusia seperti puncak gunung es, banyak yang tak dilaporkan. Sementara penegak hukum terkesan setengah hati menangani perkara tersebut. Data Kepolisian Indonesia menyebut, tahun lalu lebih dari 800 kasus perbudakan modern itu yang dilaporkan. Nominasi kelima, Indra Dahvaldi Nasution dari KBR 68H dengan judul Sekolah SPP Sampah. Konstitusi negara menegaskan pendidikan adalah hak setiap warga. Namun faktanya tak semua orang bisa mengenyam pendidikan. Salah satu sebabnya akibat biaya sekolah yang mahal. Mengatasi masalah ini, pengelola sekolah PAUD di Beji Depok punya siasat mengganti biaya SPP sekolah dengan sampah. Nominasi ke-6, M. Didin Wahidin dari Radio Smart FM dengan judul Prestasiku Terhenti Karena Akte. Pembina ekstra kulikuler di SMA di Pasar. Cahyo spontan kegirangan saat diumumkan sebagai pemenang. Namun beberapa saat kemudian, kegembiraannya berubah menjadi kesedihan. Setelah mendapat informasi bahwa hadiahnya tidak bisa diambil. Memang, siang itu panitia mengumumkan pemenang yang belum memiliki akte kelahiran tidak dapat mengikuti lomba tingkat provinsi dan hadiah tidak diberikan. Nominasi ke-7, Muhammad Irham dari KBR 68H dengan judul Sekolah Memaksaku Beragama. Dia nggak sempat sakit tapi dia nangis, katanya dikata-katain, katanya agama apalah, katanya penghayat apalah, katanya yang kepercayaan itu nggak ada, katanya bukan kebudayaan, katanya begitu. Itulah kata anak sekarang katanya stres gitu. Ya, memang belum. Puspa bukan nama sebenarnya, bersembunyi ketakutan di balik punggung ayahnya Sukatman. Wajah gadis kecil ini murung saat duduk bersama ayahnya di atas balai bambu samping rumahnya. Nominasi ke-8, Nur Aziza dari KBR 68H dengan judul Sekolah dan Anak Suku Terasing.
Siang itu sejumlah anak-anak tengah berada di sebuah bangunan berlantai papan kayu seluas 3 x 5 meter. Meski belum dialiri listrik, di bangunan yang disebut sebagai sekolah bagi suku anak dalam ini terlihat sebuah televisi dan pemutar video. Nominasi 9, Nurika Manan dari KBR 68H. Dengan judul Sekolah Kita, Sekolah Perjuangan Anak Rumpin. Sebuah sekolah alternatif berdiri di wilayah sengketa tanah di Rumpin, Bogor. Lembaga pendidikan nonformal ini digagas jumlah relawan dan warga setempat. Salah satu tujuannya untuk mencegah dampak buruk akibat konflik bagi psikologis anak. Materi yang diajarkan sekolah ini menonjolkan nilai-nilai empati dan keberanian menghadapi masalah. Nominasi 10, Rumondang Nainggolan dari KBR 68H. Dengan judul Lagu Anak, Ironi Bisnis dan Edukasi. Bukan maksud diriku melukai hatimu, namun aku juga wanita yang ingin merasakan cinta. Amel 7 tahun dan Nisa 4,5 tahun dengan lincah menari dan menyanyikan lagu idolanya. Sebuah kelompok nyanyi perempuan alias girl band yang tengah naik daun. Amelnya belajar lagu ini dari mana? Dari TV. Dari TV, berarti suka nonton TV?